welcome back to channel Dekat Official. Hari ini kita akan bedah tentang pangkas. Hari ini kita akan tanya jawab kepada narasumber kita, Master Pangkas, Bapak Khairu. Ini salah satu personil kita, Dekat Official. Jadi banyak yang bilang itu Dekat Official itu sebenarnya apa? Jadi di sini kita jelasin bahwa saya Dekat Official itu adalah apa ya? Apa nih Bang? Kira-kira dekat itu? Dekat apa jauh nih sekarang nih Bang? Maksudnya karena konsepnya kita, ini. Kita harus jelaskan juga kepada netizen dekat itu apa. Iya, iya. Jadi tadi dibilang dekat apa jauh kan? Iya. Jadi konsep dekat itu apa sih sebenarnya gitu? Bisa dibilang kalau bahasa pasarannya potong rambut Bang, pangkas ya. Ya, pangkas. Jadi kita di sini sebenarnya menyajikan potong rambut, cuman di sini ada banyak sesi gitu. Jadi ada edukasi, ada sosial eksperimen. Jadi sebelum masuk ke tahap itu kita akan tanya jawab dulu nih kepada narasumbernya langsung ya. Kebetulan ada di sini orangnya. Iya. Nah, kita sekarang berkenalan dulu pada narasumbernya. Nah, narasumbernya. Dengan Bapak siapa nih, Bang? Coba kenalin dulu nih. Siapa nih namanya, Bang? Iya. Oke, sebelumnya aku kenalin dulu, namaku adalah Khairu Zulfikar dari Dekat Barbershop. Jadi Dekat Barbershop ini sebenarnya tempat cukur rambut yang baru-baru juga sih di Marelan ini. Marelan ya Bang? Iya. Medan Marelan. Marelan ya. Medan ada dia. Medan Marelan. Marelan tepatnya di mana tuh? Marelan itu tepatnya di dekat Belawan Bang, tapi sebelumnya Bang. Sebelumnya ya. Sebelum Belawan ya. Iya. Kalau nggak salah Marelan tuh ada pasar 1, 2, 3, 4 gitu Bang. Pasar berapa nih Bang? Ini sekitar di pasar 2 kita nih, pasar Bang. 2. Di samping Bank BRI. Oke. Jadi buat teman-teman nanti yang mungkin menyempatkan waktu mau potong rambut boleh datang kemari, dijamin nggak mengecewakan, servisnya bagus, bisa dicoba ya kan Bang Khairu ya? Iya. Datang coba potong rambut ke sini, nanti kita kasih servis terbaik di Dekat Barbershop juga. Gimana nanti Dekat Barbershop buat kalian nyaman di sini. Oh iya, saya dengar katanya ada diskonan ya kalau seumpamanya para netizen kalau melihat video ini tayang terus tunjukkan video ini ke Bapak Khairunya langsung dapat potongan diskon gitu, apa benar Pak? Ya, jadi kita buat promo untuk yang subscribe atau nanti orang yang menunjukkan bahwasan dia udah melihat daripada video kita ke outlet kita sendiri, nanti kita dapat potongan Rp5.000. Oh gitu ya? Ya. Coy, apalagi coy, ini diskon mumpung Ramadan ya, menjelang Lebaran ya. Iya. Apalagi ini diskon, kapan lagi kalau nggak tinggal subrek, channel Dekat Official. Iya. Diskonan. Artinya memang kalau teman-teman ini mau merapikan rambut langsung aja datang kemari ya kan Bang? Iya. Jadi jangan ragu-ragu, pokoknya dijamin puas lah ya kan? Karena servis kita jaga konsistensi daripada hasil potongannya, daripada treatment yang kita gunakan untuk ke customernya sendiri. Garansi lagi, garansi uang kembali. Kalau nggak puas, garansi uang. Janganlah uang kembali, bos. Uang nambah lagi ya. Uang nambah lagi. Ya, pokoknya kalau nggak puas uang nambah lagi kan, dipangkas lagi ya kan. Tapi kamu pasti datang ke sini, pulangnya seger, pulangnya ganteng, terus pulangnya itu pasti nambah istri lagi enggak ya? Jangan. Enggak. Jadi gini. Pokoknya kalau yang punya utang itu apalah dijamin. Ya, dilunasi. Nah, jadi gini, ada juga yang bertanya-tanya nih Bang kan. Ya, ini Dekat ini berdiri kira-kira udah berapa lama Bang? Dekat ini berdiri di tahun 2021 di bulan 8 lalu tanggal 8. Oh gitu. Jadi sebelumnya histori Dekat. Nah, itu dia. Sebelumnya tadi gimana Bang? Histori Dekat ini, saya tuh sebelumnya pengen buat barbershop di dekat rumah orang tua saya karena halamannya luas. Jadi saya mau buat barber di dekat rumah, kemungkinan untuk tetangga-tetangga dulu atau orang-orang terdekat lah di daerah sekitar rumah. Jadi namanya sebelumnya itu Dekat Rumah. Jadi namanya itu sebelumnya Dekat Rumah. Tapi karena berhubung mungkin orang-orang situ potensinya tuh kurang, kita mau berbisnis kalau bisa mencakup semua orang kan gitu.
Jadi nggak jadilah kita alihkan lah ke tempat pinggir jalan di dekat Pasar 2 samping BPRI. Jadi disitulah kita buka, hilanglah nama rumahnya bang. Oh gitu. Oh. Jadi arti Barbershop sebelumnya, aja. berarti gini coy, arti sebelumnya kenapa nama barbershop ini dibuat dekat? Ternyata udah dijawab dengan Bang Heru tadi. Dia pengen buka di alokasinya dekat rumahnya kan itu makanya dibuat namanya dekat. Dekat Kita ya. pikir jauh gitu kan, Nah. namanya dekat ternyata. Kita seputaran sini juga. Oh. Jadi gimana kira-kira Om? Ya, ini kan jadi gini, kita kan di sini kan menampilkan sesi pangkas ya. Ya. Jadi kan sebelum kita menampilkan sesi pangkas, kita kan harus tahu nih background Bang Khairu ini apa. Ya. Apakah dia memang orang yang berkompeten di bidang pangkas, jadi membuat teman-teman tuh biar yakin kalau datang kemari Benar, tuh benar, benar. nggak ragu kalau Benar. menyerahkan mahkotanya ke Bang Khairu ya kan. Benar. Nah, jadi artinya gini, kita tanya nih, Bang Khairu ini pendidikannya apa? Apakah ada pendidikan formal ataukah memang otodidak? Coba bisa dijelaskan coba, Bang Khairu. Jadi sebelumnya itu di sekitar tahun 2015 aku tuh belajar dulu bang sebelum masuk ke. Oh, ada sekolahnya. Iya, ada sekolahnya akademi Berarti barbershop. bukan Oh. bukan hanya sebatas Otodidak itu otodidak, enggak, ya? bukan. Oh, Jadi iya tuh coy, bukan sembarangan di tempat kan itu. Nah, jadi aku belajar dulu di akademis. Setelah belajar di akademis, mulai meniti karir kerja di Sir Salon. Itu berapa tahun itu waktu belajar itu, Bang? Sebenarnya kalau belajar itu sih bang tergantung daripada niat dan potensi dia untuk, karena kan gimana ya, kalau kita bilang pangkas ataupun barber itu kan dia termasuk jenis seni. Oh, berarti semacam kursus lah gitu ya. Iya, jadi dia satu skill atau talent. Orang yang bertalent di bagian bidang seni pangkas atau rambut ini kan harus dididik dulu bang. Nah, jadi didikannya itu tergantung niat. Nah, kalau dia cepat merespon daripada pembelajarannya ataupun dia gampang untuk menangkap apa yang diajarkan, kemungkinan 3 bulanan udah bisa. 3 bulan ya. Tapi basic. Basic ya. Setelah itu nanti dilatih lagi mental. Oh. Karena saat kita potong rambut, orang yang nggak kita dikenal, orang yang kita kenal sama orang yang kita kenal itu beda jauh. Beda ya, beda. Jadi semacam seperti pendidikan, Bung. Ah. Pendidikan kalau namanya kita lulus pasti ada sertifikat. Wah, pasti. Ada. Legalitasnya ada ya. Ada legalitasnya. Oh, lihat coy, bukan sembarang main-main nih. Nah, ini bukan kaleng-kaleng. Ada sertifikatnya coy. Jadi coba perjalanannya tadi kayak mana Bang? 3 bulan, habis itu 3 bulan belajar potong rambut, Nah. basicnya. Habis itu kita diterjunkan, tapi nggak langsung potong ke customer ya. Kita potong rambut orang-orang terdekat dulu untuk melatih mental pak. Yang penting bukan orang-orangan kan? Iya. Jangan orang-orang sawah aja coy. Nah, tapi yang akademis kita pakai orang manekin. Oh, manekin. Manekin paling ada 2-3 kali lah. manekinnya ya. Iya, setelah itu kita coba pangkas-pangkas orang yang ya anak-anak kecil dulu gitu kan. Anak-anak kecil tapi ya. mungkin bang, satu hari itu kadang 2-3 Itu training lah ya, training ya. Trainingnya. Training ya. Tapi setelah itu luluslah kita dari akademis, kita dimasukkan ke barbershop Sir Salon. Nah, Bisa dibilang seperti apa ya? Kalau magang ya. Magang. Bisa bilang magang gitu ya. Magang. Setelah Magang. kursus, Iya. kita dimagangkan ke dimagangkan di dekat Sir Sir Salon. Salon. Sir Salon itu alamatnya di mana? Sir Salon itu kalau dibilang alamatnya itu banyak pak. Banyak ya. Cabangnya banyak ya. Kayaknya Cabangnya namanya banyak. nggak asing lagi di Sir Salon. Oh iya. Iya. Kayaknya itu memang. Terakhir saya di situ bang, itu sekitar 47 cabang sih dia. Oh, 40 cabang ya. Jadi Seluruh target Indonesia kita, ya. Iya, jadi target kita dekat sini kalau bisa sampai 47 cabang atau lebih lah. 48 lah minimal. 48 lah minimal. Minimal ya kan. Tapi kan nggak ada setengahnya. Iya. Iya. Betul. Amin. Mudah-mudahan. Jadi habis itu Bang udah dimagangkan, ada pengalaman yang lain nggak Bang untuk bisa terampil di bidang pangkas ini Bang? Iya, lebih lagi itu bang, kita belajar lagi ya bang ya. Macam aku tuh ngulik lagi aku dari YouTube,
Di YouTube kan Oh, banyak tutorial. Benar. Yang penting kita niat sama giat, Bang. niat sama giat Niat ya. dan giat itu yang dipentingkan saat kita melatih atau mengasah skill kita itu. Skill ya bang ya. Karena kalau berbicara dengan skill, kita nggak bisa membatasi, Bang. Ya betul betul betul. betul. Bukannya pangkas itu hanya sekedar potong-potong agar terlihat rapi, apa memang dia ada jenis-jenis namanya kalau ini potong apa namanya yang bisa dijelaskan lah. Kayaknya French crop. Oh gitu. Itu Atau undercut. French crop. Iya, French jadi crop itu apa? Jadi gini, Bang, sebelum masuk ke nama potongannya ataupun Nah, nanti kita iya. kulik ke potongan itu apa. Jadi sebelumnya aku juga punya apa ya, pengalaman. Nah. Sebelum aku jadi stylist, aku tuh datang ke tukang potong biasa. Oh. Aku nunjukin gitu kan. Tunjukin ya. Nah, ini lebihnya daripada barbershop, Pak. Untuk Perbedaan hasil. Iya, untuk hasil. barbershop dengan yang Biasa. standar. Iya. Yang standar. Jadi Ya. dia upgrade lah. Oh gitu. Yang pangkas Iya, pangkas tradisional lah ya. Dia cuma bisa rapi kan gitu. Oh, iya. Tapi kalau di barbershop dia di-upgrade untuk stylenya, Bang. Style. Oh. Iya, untuk fashion daripada potongan rambutnya. Oh, ini lebih Jadi, menuju ke iya. fashion ya. Jadi pengalaman aku tuh sebelumnya aku pegang handphone, Bang, aku mau potongan rambut kayak gini ya, Bang. Nah, Tapi ekspektasi kita dengan hasil potongan itu berbeda. beda. Ya. Iya. Ya, gimana cara pas. kebanyakan sih gitu. Ya, makanya dicetuskanlah barbershop ini untuk mengupgrade daripada ilmu-ilmu tukang pangkas, Pak. Jadi begitu coy, ke ibaratnya yang lebih jelasnya untuk jenis-jenis penataan rambut. Langsung aja kemari, langsung aja jumpai Bang Heru. Jangan lupa juga bawa konten ini yang bakal Iya. tayang, tunjukkan, jangan lupa di subscribe. Nah, nanti bakal apa mau kita biar dijelaskan juga sekalian sama Bang Herunya langsung. Ya, langsung juga dipraktekin. Dan setelah itu, Bang, barulah kita mulai ke jenis-jenis potongan rambutnya. Seperti French crop. Kalau kita nggak mengenal maka kita nggak sayang, Bang. Itulah gitu. Iya, peribahasanya. macam aku sendiri pun nggak ngerti tuh Bang, apaan tuh French crop kan. Makanya kalau kita sayang pasti kita cari tuh, kita ulik tuh apa sih French crop. Nah, itulah yang kita upgrade daripada YouTube, daripada tutorial YouTube, daripada nanti kita sharing-sharing ke kawan gimana. Terus ada pula di tempat kami dulu, tempat saya dulu di Sir Salon, kita tuh mengundang stylist yang kompeten, yang hebat-hebat lah, kayak Isitia, kayak Ferry Bones. Iyalah itu jadi- mentor-mentor ya. Iya, kita di-upgrade lagi, dia buat edukasi dan workshop. Misalnya nih, potongan French crop gimana? Nah, nanti dia tunjukkan gimana potongan rambut French crop. Dipotongnya lah orang rambutnya dengan potongan rambut French crop. Jadi step by stepnya kita kenali gitu. Oh gitu. Itu kan mengenai potongan tuh Bang. Iya. Kalau penataan tuh gimana? Saya dengar kayaknya ada istilah macam komet-komet luar angkasa itu loh. Komet. apa Tapi bahasanya? sebelum ke komet dulu, Bang, kita bahas dulu nih nama potongan rambutnya. Iya. Boleh. Jadi Boleh. kayak French crop ini yang kayak abang tanya tadi, ini French crop ini berawal daripada French itu Prancis. Jadi dia itu berasal daripada potongan tentara-tentara Prancis. Oh gitu. Iya. Cepat gitu lah ya. Cepat. Ah. Jadi cepat dia bagian atas itu di crop. Oh, Iya. apa Jadi bedanya bagian kalau pakai atas- batok gitu kan dipangkas gitu keliling itu apa bedanya tuh? Nggak gini, Iya, kalau Om. jadi gini, pangkas French crop ini cocok untuk semua rambut enggak? Nah. Artinya kan itu kan di Prancis. Iya, benar. Ini kan kita bicara di Indonesia nih. Iya. Model rambutnya kan beda nih. Iya. Sebenarnya French crop ini pun udah di-upgrade lagi, Bang. Jadi dia nggak monoton, potongannya harus pendek dan potongan samping itu harus tipis tidak. Tapi pedomannya ke potongan fade bagian samping dan potongan crop di bagian atas. Itu pedomannya. Tapi bisa Oh. kita aplikasikan lagi. Misalnya nih, samping kita buat gradasi ataupun taper. Oh. Taper fade Nanti atau kita- apa itu untuk di bagian samping. Baru style atasnya bisa kita buat agak lebih panjang lagi supaya dia kelihatan lebih natural. Kita bisa Jadi dia upgrade. explore lagi ya. Explore lagi, Explore Bang. lagi ya. Jadi Artinya Pak. gitu coy, kalau memang kira-kira penasaran langsung aja datang ke
ke barbershop. Jadi dia pangkas itu nggak monoton ya. Iya. Walau yang penting basicnya itu French crop. French crop. Dari situ. Terus Iya. kan pengembangannya itu bisa lahir dia, Iya. bisa dikombin sama Iya. tipe-tipe yang lain. Tipe-tipe seperti rambut-rambut di Indonesia. Kebanyakan kan kalau rambut di Indonesia ini kan kita jumpain orang yang rambutnya stretch atau lurus, Pak. Ya. Nah, kalau di luar negeri dia lurus tapi bergelombang, agak gelombang gitu. Jadi Oh. dan dia halus. Kalau tipikal rambut orang Asia, dia itu tebal, Bang, perbatang rambutnya. Jadi kalau kita aplikasikan French crop dari luar negeri ke Indonesia, itu belum tentu semua rambut cocok. Ya. Tapi itulah kita kombinkan. Sesuaikan kita lah ya. ekspor lagi. Kita sesuaikan. Ya, improvisasi lagi. kita lagi ya. Di-upgrade lagi, Di-upgrade French lagi. crop ini seperti Disesuaikan apa. lagi. Ya, untuk di Indonesia atau orang-orang Asia, Bang. Iya. Gitu. Jadi gini Bang, kalau misalkan yang paling cocok untuk rambut orang Asia itu potongan rambut yang seperti apa? Oke. Kalau menurut Abang nih. Sebenarnya kalau untuk potongan rambut orang Asia itu tipikal rambut orang Asia ini kan, Bang, lurus. Ya. Kebanyakan rambutnya itu kalau terlalu pendek dia berdiri. Jadi lebih baik kalau model side part. Side part itu artinya belah samping. Oh, belah samping. Tapi kita kombinkan di bagian sampingnya kita buat taper atau fade. Karena kalau fade itu dia lebih cenderung lebih segar, Bang, lebih fresh. Fade itu apa deh? Potongan yang kayak mana tadi Bang? Nah, kalau fade itu dia potongan artinya lunturan, Bang. Jadi maksimal potongan daripada bagian bawah itu 0. Oh no. Ya, jadi dia seperti gradasi, kita susun tingkatan. Oh, Graduasinya tingkatan. tingkatan. Jadi dari 0, 0,5, 1, 1,5, kedua. Jadi dia nampak kelihatan gradasi gitu bertingkat. Oh. Nah, itu artinya fade, lunturan. Jadi kelihatan kayak lunturan gitu dia, Bang. Oh, lunturan ya. Iya. Itu mungkin di bagian samping atau belakang gitu. Iya, bagian fashion potongan rambut untuk bagian samping. Samping ya. Iya, kita kombinkan. Kita kombinkan ya. Jadi fade ini pun dia, Bang, kalau kita cerita untuk potongan rambutnya di bagian samping itu fade dia terbagi 3. Bagi 3 lagi. Iya. Jadi ada low fade. Low fade itu dia sedikit aja. Gradasi tingkatannya pun sedikit aja. Dia jadi nggak sampai ke bagian samping apa ya, pertengahan samping. Oh, Nah, dia pertengahannya. cuma di bagian bawah samping aja. Di bawah samping aja Iya. ya. Itu Jadi low. dia, iya, gradasinya itu minim. Minim ya. Baru ke middle fade. Middle fade itu di bagian temple V. Ya, Di ya. bagian temple V kita kan ada bentuk V ini kan. di Ya. sini. Nah, itu di bagian tengahnya, Bang. Oh, ada struktur Nah, itu V-nya middle. dia. Iya, itu middle. Jadi gradasinya itu dari bagian tengah ke bawah. Oh, tengah ke bawah Iya. ya. Artinya dia middle ke low ya. Iya, tuh. Terus ada high fade. High fade itu dia di atas temple V. Oh, dia- Pokoknya potongannya tuh gradasinya daripada temple V ini di atas daripada temple V itu dia namanya high fade. High fade ya. Iya. Jadi dari ketiga jenis fade itu memang kelihatan tuh perubahannya tuh, Bang. Kelihatan Kelihatan banget, ya? Bang. Apalagi tekstur rambut, balik lagi nih ke tekstur rambut orang Asia. Orang Asia ini kan cenderung kalau nanggung motongnya, Bang, untuk di bagian samping. Dia kelihatan jigla atau kembang. Iya, benar. Nah, jadi kalau fade ini dia salah satu apa ya? Senjata pamungkas lah untuk potongan-potongan rambut orang Asia. Oh, di fade itu ya sudah Iya. mampus ya. Udah Lebih fresh dia Oh, kelihatannya, gitu. lebih rapi looknya. Jadi Dapat untuk ke semua jenis jenis modelnya apanya cocok lah pakai potongan cocok fade ya. potongan fade ini. Fade itu ya. Jadi ada nggak teknik potongan yang lain Bang selain tadi French crop, fade, ada nggak yang lain lagi yang mungkin Abang pelajarin mungkin lagi? Kalau untuk potongan yang lain ini yang lebih tren aja sekarang nih, Bang. Jadi Yang sekarang ini umum lah, cenderung yang ya umum. yang cenderung ke Korean style. Jadi Korean style ini memiliki banyak jenis potongan rambut juga sih, Bang. Oh. Tapi dia lebih ke long trim. Potongan rambut bagian samping itu minimal taper. Dia tuh kalau Korea ini lebih gak suka dia untuk rambut yang tipis-tipis kayak fade. Iya, Dia lebih Oh. taper, Iya. bagian samping taper sama long trim. Apa yang dimaksud dengan modelnya abstrak itu termasuk juga model Korea? Kan model Kayak orang model Korea itu kuku. kan kalau model orang-orang Korea itu kan dia nggak lebih
dia nggak suka yang tipis-tipis kan. Iya, betul. Bagian samping dia nggak suka Nah, tipis-tipis. kalau aku bilang sih abstrak om. Oh, gitu, abstrak itu ya. modelnya abstrak. Nah, ini bahasa baru nih abstrak. Nah, makanya kita langsung ke narasumbernya, kita tanya biar lebih jelas. Jadi dia lebih ke long trim, potongan long trim Oh, ini itu maksudnya long iya, trim. long trim itu dia potongan menggunakan sisir dan gunting, Bang. Sisir dan gunting. Iya, habis itu daripada di bawahnya tingkatan long trim itu ada taper. Jadi dia mainnya di antara taper dan long trim aja untuk bagian section. Perbedaannya. Iya, section bagian samping. Perbedaannya long trim sama long bed. Apa tadi? Taper. Taper coy, dan long bed. Perbedaannya. Iya, perbedaannya itu kalau taper ini dia kesannya agak lebih pendek daripada long trim. Kalau long trim ini Bang potongannya loopnya itu agak oval, kelihatan loopnya itu lebih bulat. Oh. Nah, lebih ngebentuk Iya, gitu iya, iya. bagian sampingnya karena dia panjang. Agak kelihatan gondrongnya masih tampak Iya, gitu kan. kelihatan gondrongnya Oh, masih gitu. ya. Jadi memang kalau untuk tadi ya Korea tadi ya, Iya. itu Korea sama kita potong di Indonesia lah nih ya kan. Jadi artinya memang banyak populer ini yang dipakai Bang Khairul ini banyak tipe yang seperti apa nih untuk? Untuk potongan Korea. Kalau untuk potongan Korea saat ini yang cenderung diminta orang itu Bang potongan two block. Two block itu seperti apa tuh Two kayak? block itu potongan yang berponi. Berponi ya? Iya, jadi potongan samping kayak Lee Min Ho. Oh, Lee Min Ho. Nah, itu hampir-hampir ke situ dia two block itu. Tahu Lee Min Ho Bang? Tahu. Ini dia dagang es kemarin di Simpang itu. Ada Lee Min Ho tahu yang jaga parkir sebelah. Iya. Oh, udah pindah dia. Udah. Udah Udah enggak. jadi tukang parkir negara. Dia kemarin kan Udah. jualan es dari Simpang itu. Jadi setelah two block ada lagi namanya comb hair. Comb hair atau curtain itu tipikal rambut yang hampir sama. Jadi comb hair itu seperti kalau orang luar ya yang pakai itu kayak Leonardo DiCaprio di film Oke, sepupu si Bang itu lah kemarin. kayak di Leonardo. film Titanic. Iya. Titanic. Koma modelnya itu belah tengah. Ah itu comb Oh. Oh, hair. itu ke Maher. Kalau orang Medan bilang belah pantai. Oh, belah tengah lah. Belah tengah. Oh, memang sebenarnya gini ya Bang ya. Sebenarnya gini, kalau di Korea sendiri kalau aku lihat sih memang sebenarnya mereka tuh lebih nggak ngerubah rambut panjangnya ya. Natural. Dia lebih kelihatan natural. Iya, iya. Dia nggak menggunakan pomade. Oh, dia Tapi nggak dia lebih cenderung ribet di stylingnya sih Bang. Styling. Karena dia kan panjang rambutnya. Nah, Oh. dia kelihatan rapi juga. Dan ini baru dicetus ya, baru familiar lah kita temukan customer itu mintanya itu potongan ke Korea itu di tahun 2019 ke atas. Oh, Jadi gitu. sebelumnya itu potongan kita ngarahnya itu ke UK. Ke UK aja ya. Iya, kayak potongan-potongan fade, kayak sampingnya fade tipis. Jadi atasnya mengenai dekat. penataan tadi itu Bang, selanjutnya itu gimana itu penataan gitu? Oke, teknik penataan mungkin ya Bang. Kalau teknik penataan rambut itu banyak sih yang kayak gini bilang, Bang, aku kayaknya kalau ke barber itu kok bagus sekali ya Bang potongan rambut aku. Wah. Tapi setelah aku di rumah mandi, aku mau style sendiri nggak bisa. Nah, itu dia. Itu kuncinya Bang. Kita harus menggunakan hair dryer. Nah, ini tipsnya. Nah, jadi Ini tipsnya baru harus betul-betul disimak ya cuy ya. Ini Iya. Tips untuk penataan. Kebanyakan kita kan habis kita pangkas lah, kita bahasa Medannya gitu. Habis kita pangkas, keluar dari salon tersebut kita terlihat segar, fresh, ganteng lah bagus. intinya kan. Begitu kita mandi, kita nata ulang kok kayaknya nggak macam seperti tadi gitu. Nah, Iya. kita kasih tipsnya dulu Bang. Jadi gini Bang, kebanyakan orang belum paham ya, dipikir ih laki-laki kok main hair dryer gitu kan. Oh, iya. Kan belum Iya, kalau Pak. dibilang belum inilah awam lah. Iya, sih awam. Masih awam lah dengan hair Janggal lah dryer. kalau aku sendiri ya janggal lah Bang. Nah, jadi sebenarnya hair dryer ini fungsinya untuk styling itu sekitar 60% Bang. 60% ya. 60% daripada style daripada rambutnya itu yang mau dibentuk. Oke, Jadi itu tips. kalau laki-laki itu boleh pakai Boleh. hair dryer. Karena cenderung potongan rambut laki-laki ini Bang, yang saat ini ya familiar, dia pengen itu rambutnya kelihatan kembang, Ya. megap, Volume ya. bervolume. Jadi volume itu didapatkan setelah rambut dikeringkan dengan hair dryer Bang. Dikeringkan sekalian dibentuk dengan style yang diinginkan dia lah. Oh. Itu memakai produk juga itu. Iya, tapi
posisi produk itu daripada rambut itu sekitar 40% aja bang, atau 30%-nya. Untuk membantu. Dia iya. Produk ini sebenarnya fungsinya untuk mempertahankan bentuk daripada rambut itu aja. Oh gitu. Karena kalau kita hair dryer, dia kan udah dapat nih bentuknya bang. Semacam pengeras gitu. Iya, stylenya udah dapet. Kalau kita pakai hair dryer, tapi kan setelah beberapa jam hair dryer ini kan dia balik lagi bang bentuknya. Nah itulah dipertahankan dengan pada produk. Ini kembali lagi dengan penataan. Dengan penataan ya saya macam aku sendiri penasaran juga sih bang. Aku sendiri penasaran. Kalau kena tipe kalau orang yang nggak mau ribet itu gimana tipsnya? Ibaratnya dia nggak mau menggunakan hair dryer, mau menggunakan karena gini bang, gitu kan? Karena kan menurut laki-laki ini, laki-laki kan umumnya kan mau cepet-cepet gitu ya. Dan gitu agak tabu nih bang. Benar. Pakai hair dryernya agak tabu nih kalau laki-laki. Jadi konsepnya sebenarnya bang, kalau untuk orang yang mau cepat, iya mau instan. Orang mau instan, dia nggak mau ribet, dia nggak mau ribet. Itu dia satu, nggak mungkin kita kasih ajuan edukasi ke potongan rambut Korea. Karena Korea ini pasti dia menggunakan hair dryer, pasti penataan. Penataannya pasti menggunakan hair dryer dan produk, kan gitu bang. Ya, tapi kalau dia malas menggunakan produk dan dia pengen cepat, kita arahkan dia ke model yang di tahun 2019 ke bawah lah, kayak UK, model French crop. Oh, potongan pendek ya? Iya. Potongan pendek ya? Iya. Kayak abang gini lah ya, contohnya Iya, potongan rambutnya ya. French crop, bald fade, buzz cut lah kan, hampir sama tuh sama bald fade. Jadi potongan-potongan yang cenderung nggak harus menggunakan produk dan hair dryer tersebut itu lah. Jadi gitu coy. Nah, kalau untuk model-model jenis rambut itu gimana kalau kita males? Kita nggak mau ribet nih, kita nggak mau ribet dengan penataan ya seperti dengan Bang Herul tadi bilang. Dia model-model ke tahun 2019 ke bawah. Ya, kalau ke UK lagi lah. Tapi kalau yang memang kita masih pengen yang seperti agak repot sekarang, kita memang harus menggunakan ya. Jadi kalian jangan tabu lah dengan hair dryer. Tapi karena udah biasa tuh ya bang. Udah biasa lah tuh ya. Udah biasa. Oh udah biasa. Apalagi sekarang ini bang, potongan ini kan udah upgrade. Kita kan jenuh juga. Contoh nih kayak aku kadang botak, kadang aku mau koma hair, karena rambut ini kan satu seni atau satu penampilan yang first time dilihat orang itu daripada penampilan rambut. Mahkota ya. Mahkotanya. Mahkota benar banget. Mahkota. Jadi kalau kadang kita bosen kan, jadi kulik-kulik lagi potongan rambut apa nih yang bagus kan gitu. Iya. Udah terakhir kita ubah lagi potongan rambutnya. Ya kita jangan tabu lah dengan hair dryer ini. Oh iya. Tapi gini bang, aku udah nangkap nih apa yang abang bilang nih. Artinya memang pelanggan tuh harus diedukasi dulu bang. Diedukasi dulu. Jadi sebelum dia motong itu, dia diedukasi. Kalau mau tampil tetap permanen cakep gitu kan, dia harus memang self service dirinya sendiri. Korbankan waktu untuk ini ya. Kan benar kan bang kan? Nah, jadi untuk teman-teman yang di rumah ini memang ini sebenarnya sih susah. Tapi memang kalau kita yang memang peduli sama penampilan, nggak salah ya bang ya, nggak salah kita pakai air dryer, nggak salah juga kita harus pakai produk spray, Barbara atau pengeras, ya kan? Betul bang. Nah, artinya memang ya sekarang orang pasti penampilan itu yang utama ya bang ya. Penampilan yang utama. Jadi kalau orang bilang sih penampilan itu mahal harganya, makan waktu dan biaya juga. Betul. Artinya memang pokoknya diedukasi pelanggan kalau memang mau tetap permanen harus ada self service sendiri ya bang ya. Jadi sebelum kita potong juga bang rambut customer nih, terkadang kan banyak juga customer dia pengen nih bang, contoh nih rambutnya keriting, dia pengen potongan rambutnya kayak koma hair, itu kan belum bisa kita dapetin tuh. Iya. Gimana cara buatnya? Nah jadi ini salah satu teknis yang kemungkinan mungkin nanti kita cetuskan di dekat barbershop ini. Nah, jadi menggunakan treatment lain tambahan ya. Supaya apa yang diekspektasikan dalam benaknya atau pikirannya terwujud. Berarti kesimpulannya ada cara. Iya. Ada caranya. Cuma ya memakan waktu lebih lama dan memakan kocek lebih lama banyak lagi. Oh gitu, kembalinya juga ke kocek coy. Iya. Tapi sebenarnya kalau sekarang orang udah pada pinternya artinya memang orang sekarang memang lebih memilih ke penampilan lebih
menarik, ya kan. Menarik. Artinya mereka kalau biaya pun berapa, mungkin mereka nggak ini ya, nggak perhitung, nggak masalah. Nggak masalah. Artinya yang penting kepuasan tadi, tampilan tadi ya. Jadi memang artinya memang ini proyek kedepannya memang dekat sini di tangan Bang Khairu ini memang mau mengadakan suatu cetusan transformasi lah ya kan, transformasi dalam bidang style ya Bang ya. Asal jangan transgender aja ya Bang ya. Artinya memang kalau kalian punya suatu keinginan yang nggak sesuai dengan gaya rambut atau jenis rambut kalian mungkin di sini Bang Khairu akan bisa ini ya. Di sini solusinya. Di sini solusinya. Mungkin next ini bakal coming soon. Iya. Tapi masih segera lah kita upayakan. Iya. Artinya jadi gini Bang, suka duka selama Abang menjalani profesi ini apa itu untuk menghadapi pelanggan-pelanggan itu. Suka dukanya Bang. Suka dukanya. Aku sih lebih banyak cenderung ke sukanya sih Bang. Ya. Nah, tapi dukanya nanti dulu kita ceritain. Ya, sukanya dulu. Jadi sukanya itu pribadi ya Bang. Setelah aku terjun kepada gak usah di dekat barbershop dulu, ke dunia hairstylist dulu lah. Jadi sukanya itu saat aku potong rambut orang, terus orangnya itu senang Bang dengan hasil potongan rambut yang aku buat. Ya. Itu ada gitu feel yang buat kita tuh merasa ada kebanggaan tersendiri lah ya. Iya. Kepuasan sendiri itu ada. Terus saat kita berkomunikasi, kita tambah wawasan lagi ke customernya, terus wawasan dari customernya juga nambah ke kita karena kita jalin komunikasi ke customer. Banyak teman lagi juga ya. Lebih banyak relasi ya. Dukanya tuh Bang. Dukanya kan masih ada. Kalau dukanya kemungkinan ya satu lah Bang, kalau di Medan ini kita cenderung belum seperti di Jakarta. Ya. Jadi kalau di Jakarta itu untuk pemasukan ataupun penghasilan daripada hairstylist ini dia lebih menunjang Bang. Dari fashionnya, daripada perekonomian ininya lah, pemasukannya. Beda dengan yang iya betul. Jadi itulah dukanya itu di sini kita hairstylist ini belum terlalu mendapat lirikan yang lebih gitu. Intinya belum dikenal masyarakat lah. Dikenal sudah Bang. Cuma belum mengupgrade contoh nih kayak di Jakarta kan. Tapi mungkin kemungkinan ya kita upayakan di 5 tahun ke depan Medan itu pasti udah bisa ngikutin kayak Jakarta. Karena di Jakarta itu Bang, hairstylist itu bukan salah satu kayak mana ya kalau kita bilang tuh ada sebagian orang yang belum mengerti daripada hairstylist ini apa. Dia memandang sebelah mata tukang pangkas. Iya benar. Nah itu dukanya. Iya. Tukang pangkas paling berapa penghasilannya ini. Dia menganggap kita itu rendah. Tapi sebenarnya di balik itu kita inilah yang kalau dibilang itu kayak di Jakarta itu udah kastanya itu udah seni. Ya. Udah jadi seni Bang. Karena apa? Yang diminta ataupun yang dipengenkan dari customer kalau sesuai dengan potongan rambut, dengan tipikal rambutnya, insya Allah pasti kita wujudkan daripada ekspektasi dia untuk rambutnya. Nah itu udah terjadi. Cuma kan namanya orang kan masih awam Bang, belum mengenal sekali. Mungkin ada beberapa ataupun memang banyak, cuma belum semua lah orang mengenal bahwasannya potong rambut atau jadi hairstylist itu peseni gitu. Jadi sebenarnya gini ya kan, kalau kita lihat dukanya kalau sama aku ya, karena kalau yang lain-lain sih kayak ya namanya setiap pekerjaan pasti ada resiko. Benar. Yang penting kita senang ngerjainnya, kita welcome. Intinya berjalan aja lah. Iya, berjalan. Insya Allah dukanya sedikit. Ya. Tapi sebenarnya gini Bang, kalau kita lihat sekarang memang agak mendukung nih kemajuan fashion kita kan sekarang lebih up ya daripada dulu, karena memang sekarang perkembangan digital itu kan makin tinggi. Artinya orang tuh bisa berpenampilan itu langsung ditonton orang. Artinya orang tuh punya input untuk seperti orang lain. Dilihatnya bagus, wah aku pengen kayak gitu.
Itu nggak menutup kemungkinan 2 tahun ke depan mungkin orang udah berpikiran untuk Udah, pangkas di barbershop iya, semua kan betul. gitu kan. Betul. Ya kan, artinya kan gitu. Artinya memang ya nggak bisa kita ragukan lagi. Memang sekarang orang udah peduli dengan gaya, Ya. dengan gaya, dengan style ya. Yang sekarang ini kan Iya. perkembangannya tadi Itulah makanya kita dorong perkembangan ini dengan mencetuskan daripada edukasi potongan rambut hairstylistnya di mana. Karena kan di YouTube ini bang, semua orang universal orang bisa melihat, Iya. kan gitu. Jadi kita tunjukkan di situ edukasinya, hasil potongan rambutnya, daripada apa ya kalau dibilang chemistry ke customernya apanya. Nanti bakalan nanti kita buat. Jadi ya kan? kalau kita mau pangkas gitu kan bahasanya pangkas aja lah kita Potong Medan rambut. aja lah. Kalau kita mau potong rambut di tempatnya Bang Hairul inilah, itu apa aja yang didapat oleh customer tadi? Servis-servisannya lah. Ya. Selain Apa bedanya lah? potongan rambut itu tadi. Apa bedanya Apa bedanya dengan yang di potongan di luar sana lah? luar sana lah, di outlet tersebelah lah. Oke, jadi sebenarnya bang, kalau menurut aku ngembangkan daripada usaha dekat barbershop ini, yang paling penting itu malahan sama pihak pribadi ya bang, dan orang-orang pribadi, orang-orang sekitarku yang kerja di dekat barbershop. Itu yang paling penting itu daripada potongannya bang, bukan daripada treatment ataupun servisannya. Oh Ya, gitu. karena kita mau mengembangkan pemikiran orang ini kan, di barbershop enak, potong rambut, cuci muka, bersih. Nah, ekspektasi atau pemikiran orang itu cuma kebersihnya aja bang, Oh, gitu ya. cuma ke enaknya di servisnya itu aja. Nah, kita mau membuat Menurut lagi. survei dari Bang Hairul sendiri seperti itulah ya. Iya. Pemikiran Nah, jadi kita orang mau awam ya. menunjang bahwasannya the barbershop ini atau satu tempat cukur itu mau mempotensikan bukan daripada treatment ataupun servisnya, tapi Ekspektasi ya. potongan rambutnya bang. Hasilnya ya. Hasilnya. Daripada potongan rambutnya. Tapi jangan lupa juga daripada servisnya. Nah. Karena kita tinggal di Medan yang belum, seperti yang aku bilang tadi bang, belum terlalu mengenal. Belum terlalu mengenal. Apa kualitas lah bang ya? Belum terlalu mengenal, masih ya belum inilah kalau kita bilang yang penting rapi aja bang. Nah, gitu. Iya. Ya sebagian, tapi sebagian sih udah Sebagian udah ya, karena Jadi mau segmented kita ya. Katakan iya bang. Jadi ini momen terakhir nih, apa ya? Pasti pada bertanya-tanya nih, penonton juga di rumah dia pada bertanya-tanya nih. Mengenai tarifnya nih bang, gimana nih bang? Nah, Oke, sebelum tarik nanti katanya mahal nih di dekat makanya kan barbershop. kita jelasin nih. Nah, kalau misalnya harga basicnya aja 60.000 bang, mahal. Sebenarnya nggak mahal, karena kita udah ada kualitas potong rambut yang paling penting. Iya. Terus yang aku bilang tadi bang, servisnya nih. Servis ya. Nah, Nah, jelaskan aja bang di sini bang. Ya, tarifnya berapa dan apa aja yang kita dapetin ya, yang kita dapetin itu. itu. Nah, ini yang mau aku jelasin nih. Nah, Daripada yang paling penting itu potongan rambutnya, yang kedua yang gak kalah pentingnya itu servisnya kan gitu. Servis, ya, benar. Nah, servisnya itu kayak eye gel itu untuk relaksasi mata. Jadi dia seperti gel yang dingin ini diletak di mata. Itu include bang ya, udah include ya. Iya, untuk menghilangkan kantong mata juga, untuk nge-refresh lah supaya kita lebih segar. terus Pandangan kita. Nah, terus itu kedua kita ada face scrub dengan Face scrub. dengan scrub yang mentol yang dingin. Oh, jenis special gitu. Enggak, Bukan, beda lagi. cuci face wash. face wash, cuci Iya, muka, cuci muka aja deh ya. Itu dapet. Terus ada namanya kalau misalnya kita di sini ya message lah sedikit di bagian Ada pijit-pijitnya ya, juga. Ada pijitnya juga coy. bagian pundak. Refleksinya sedikit Iya. ya, biar Nah, rileks ya. Kesimpulan Biar relax. kalau kita memang mau potong rambut di sini Handuk dingin juga ada bang, jangan lupa. Handuk dingin. Jadi setelah di face wash, baru tuh dikasih handuk dingin. Biar Kita relax. kasih kita kasih duduk ke tempat duduknya lagi. Kita hairspray, kita kasih hair tonic, kita kasih vitamin, kita kasih produk kayak misalnya pomade, Iya. kayak hair powder.
kita styling lah. Jadi begitu keluar dari sini udah fresh gitu kan. Udah fresh. Nggak perlu mandi-mandi lagi lah gitu. Nggak perlu ya. Utang kalau yang ada utang pun lupa ya. Iya. Nggak ada utang lupa bayar lah bang. Nggak Itu lupa. kan mengenai durasi itu bang. Durasi kita kalau mau potong rambut di sini durasi berapa lama? Bang? Durasi kepuasan iya, customer tadi. Karena kita mementingkan kepuasan customer bang, durasi yang kita buat ya di dekat barbershop ini minimal itu 45 menit bang. Minimal 45 menit coy. 45 menit ya. 45 menit. Itu udah treatment potong rambut, udah dengan potong rambutnya, dengan treatment lainnya. Udah dapat semua. Minimal. Udah dapat semua. Iya, itu udah dapat semua. Itu minimal bang. Ada kalau misalnya kita yang paling penting kan, tapi nggak kalah penting servisnya. Iya, benar. Tapi yang paling penting itu potongan rambutnya. Mungkin potongan rambutnya ini agak ribet atau agak susah. Ya paling kita makan waktu 1 jam lah. 1 jam. Yang penting hasilnya itu nggak mengecewakan customer. Intinya lebih kurang 1 jam. Iya. 1 jam. Jadi kira-kira apa lagi nih bang? Ya jadi gini, tadi mau nyinggung sedikit masalah apa tadi ya? Apa tuh? Masalah harga tadi ya. Harga. Jadi ini pengalaman ini, Iya. pengalaman. Kayaknya sih teman-teman di rumah pun pasti ngalami pengalaman ini. Jadi aku tuh pernah pangkas nih, pernah pangkas. Kalau model rambut kayak aku ini agak susah nemukan tukang pangkas yang bisa menyesuaikan bentuk cocok rambut, gitu ya, cocok. nah, bentuk rambut sama muka. Ya benar. Jadi aku udah keliling nih ke Medan, keliling. Jadi pernah aku pangkas itu di deket Sun Plaza Medan. Itu lumayan mahal. Sekali pangkas 150. 150. Aku pernah pangkas sekali pangkas 150. Aku member di situ. 150 di Medan sana tuh coy. Sementara di Malang Pasar di sini 60.000. Itu tahun 2000 berapa tuh? 2014. Nah, 2014 itu aku sama hairstylistnya langsung. Aku nggak mau sama ininya, sama yang ininya, sama asistennya nggak mau. Aku mau sama dia. Ya awalnya aku coba nih. Ini kayak apa sih bedanya gitu? Ya, benar. Tapi memang betul beda dia. Ada kepuasan hati sendiri. Kepuasan. Artinya memang dia tahu. Menyesuaikan rambut kita sama muka kita itu dia lebih ngerti. Itu buat kita jadinya, 150 nih nggak ada artinya gitu kan? Bisa aja. Kalau masalah istilahnya tadi include masalah service ataupun apa tadi itu sama semua. Sama. Makanan sama ya? Sama. Oh, sama. Tapi teknik dia tadi, skill potongannya tadi itu bikin kita puas, bener. Itulah yang mau kita cetuskan di Medan ini bang. Oke, mantap tuh Bang Nurul. Jadi karena tadi aku sedikit mendengar member. Nah, di sini ada nggak bisa nggak member kita di dekat sini? Bisa bang. Jadi membernya kita di dekat sini menggunakan nomor telepon 1. Oke. Karena dari nomor telepon itu nanti kita lacak di komputer kita berapa kali dia potong rambut itu bisa tertera. Jadi 10 kali potong rambut gratis sekali. 10. 10. Sekali potong, Iya. ya, 10 gratis satu coy. 10 gratis satu. Subrek nggak sekalian? Kalau subscribe kayaknya jangan gratis dulu lah, gampang kali kayaknya. Potongan lah ya, diskon lah ya. Diskon ya. Atau ada Enggak, tapi maunya gini, maunya 10 itu udah include subscribe maunya ya kan. bisa juga. 10 gratis sekali potong, sekaligus subscribe, ya kan? Oh, gitu. Ya kan include dia di dalam kan gitu. Oke juga sih. Jadi itu salah satu keputusan tuh. Iya. Belum ada kepikiran gitu. Include juga maunya ya Ikut kan? juga. Jadi sekalian subscribe nanti. Iya. Potongan free, Bang, apa harus subscribe nih, Bang? Wah, kan Gitu. nggak memberatkan ya kan? Iya. Subscribe kan Jadi, nggak ada biaya. Sebelum kita close, jadi pesan dan kesannya lah untuk para netizen juga, para pendengar juga di YouTube ini kan dari Bang Herul nih apa pesan-pesan yang mau disampaikan? Oke, pesannya yang terutama tuh sama aku jangan takut mencoba, Bang. Jangan takut dengan harga. Jangan takut dengan siapa yang potong. Kayak misalnya contoh, aku nih di dekat barbershop. Aku aku ownernya di sini kan gitu. Tapi nggak sama aku juga, aku kan udah punya teman, udah punya anggota ataupun orang tim yang udah sama gitu. Nah, jadi boleh gitu. Jangan takut, itu satu. Oh gitu. Jadi ketakutan itu dihilangin. Nggak harus ditangani langsung sama Bang Herul. Iya. Artinya gitu Jadi ya. sama teman-teman Berarti Bang Herulnya sendiri satu sudah tim menjamin juga sama. anggotanya Iya. tadi kualitas anggota. Kualitasnya juga sama. Nah, gitu coy. Jadi Nah. jangan sanksi coy. Dengan harga juga jangan sanksi. Karena dari harga pasti ada kualitas. Tapi kebanyakan gini loh bang, kebanyakan kita kayak aku sendiri kalau udah cocok sama satu, Iya. pasti
sama dia terus. Nah, itu Betul, bagaimana betul. itu kalau Iya kan? umpamanya ada yang requestan nih, umpamanya ada customer nih yang datang requestan, Iya, harus kalau- harus sendiri. Iya, kalau request sih Boleh? Iya boleh. Oh, boleh. Cuma kita kan edukasi. Contoh nih kayak aku kadang punya kegiatan di luar, entah potong rambut di barber home, potong rambut di rumah lah. Ya, oh, ada juga. Iya. Jadi kan mungkin aku nggak ada di outlet. Kalau mau misalnya biasanya booking sama aku tuh via telepon. Telepon Nah, dulu. jadi Oh, udah telepon disesuaikan dulu, gitu langsung jadwalnya. telepon ya. Jadi kalau langsung yang datang, terkadang kalau misalnya aku nggak ada, ya pasti aku arahkan ke teman-teman satu tim lah. Iya, tapi kebanyakan sih orang kalau udah enak Iya, sama pasti ini. dia hubungin duluan kita tuh bang. Iya, oh artinya Iya, cocok sama udah, si A, udah si kok A pasti gitu. dia, iya, udah pasang komunikasi sama kita itu bang. tapi gini bang, kalau standarnya itu misalnya gini, kalau misalkan customer ini kan merasa kan takut nih nanti standar potongannya nggak sama atau Nah, itu- skill potongnya nggak Iya. sama itu. Jadi seperti yang aku bilang bang, aku tuh udah pilih orang-orang yang standarnya itu sama aku ataupun lebih bagus lagi daripada aku bang. Oh lebih bagus ya. Iya, serius. Jadi potongan rambut itu mungkin dia lebih bagus atau gimana lah gitu kan. Iya. Tapi kebanyakan orang chemistry sih bang. Chemistry ya. Iya, hubungan sih. Hubungan ya. Iya. Artinya memang hubungannya tuh maaf Iya, udah nih, jalan ya, ini udah kok hubungan atau komunikasi. Jadi Komunikasi. dia udah nyaman tuh Udah sama nyaman sama kita. kita. Nyaman biasanya sama Iya betul. si A, Tapi gitu. kalau untuk hasil, mana tahu aku nggak ada di tempat atau aku nggak stay di tempat, ya teman-teman pasti sama ataupun lebih bagus lagi gitu. lebih bagus lagi ya. Iya. Ini kira-kira bang anggota ada berapa kita nih bang? Untuk sementara ini kita baru ada 2 atau 3 orang bang. 2 atau 3 orang. Iya. Oh, Termasuk aku yang nanganin juga di sini gitu. Kira-kira ada mau nambah Iya. apa lagi kira-kira? Rencana kita udah ada planning sih. Insya Allah mudah-mudahan terjadilah. Ini kisi-kisi aja ya. Nah, nggak apa-apa nanti biar teman-teman juga tahu kan. Insya Allah kayak tadi kita mau upgrade atau kita mau cetus di Medan ini, bahwasannya contoh nih kayak di barber, kayak yang aku bilang tadi bang, Oh. bang aku maunya kayak gini bang, tapi ekspektasi dengan potongan rambutnya, dengan struktur rambutnya itu berbeda. Nah itu kan nggak bisa bang saat Iya, kita betul. buat di barber. Iya betul. Nah itu nanti aku mau cetus, bahwasannya kalau dia udah datang ke sini, wajib dia bisa ikutin daripada potongan rambutnya. Oh, yang diinginkan dia harus Itu, bisa ya. Harus bisa. Harus sesuai. Pokoknya keluar dari sini harus cocok sama apa yang diinginkan. Keinginan dia ya. Itulah nanti salah satu yang mau kita cetuskan bang. Tapi memang itu berat itu bang ya. Artinya Berat. karena Harus memang punya orang yang kompeten bang. kompeten itu ya. Iya. Artinya memang nggak Jadi sembarangan nanti itu. aku mungkin ada 6 bangku dan 6 bangku tuh insya Allah salah satunya itu aku juga. Heeh. Dan 5 orang lagi orang-orang yang potensinya itu ya bagus gitu. Bagus ya. Bagus. Tapi gini bang, ini abang kan sekarang nih potong nih. Hmm. Untuk yang lain, abang bisa nggak? Misalkan abang mau keriting atau gimbal atau apa? Bisa. Tapi itu kalau untuk saat ini karena personil kita itu sedikit dan yang apa ya, yang orang-orang kita ini belum semuanya ada waktu untuk itu bang. Ada waktu untuk harus itu ya. buat janji dulu. Buat janji dulu ya. Buat janji dulu. Jadi misalnya, bang aku booking ya, aku mau perming di hari Senin jam sekian. Iya. Nah, jadi slot waktu untuk mengerjakan dia itu nggak dimasukkan lagi daripada orang lain yang mau potong rambut. Oh gitu. Harus itu dipersiapkan berarti itu waktunya. bisa dibilang memakan waktu lah. Memakan waktu. Cukup lama tuh ya. Apalagi coloring. Oh, gitu. Oh coloring. Oh, ada Iya. juga coloring ada juga. Coloring ada. Oh, termasuk lengkap juga di beberapa nih ya. Iya, Di dekat dekat sini ya. barbershop. Mantap. Jadi nanti makin mau kita cetuskan lagi hal yang kayak bilang tadi bang. Jadi datang ke sini pulang itu dengan hati senang. Ya. Dengan hati senang ya. Nggak kecewa. Kecewa. Nah, Apa gitu. yang diinginkan dia terwujud. Terwujud. Lah. Terwujud. Puas. Ya, tapi pasti harus ngocek kantong lebih dalam sedikit lah. Ya, kalau Karena itu ada orang-orang profesional untuk hal itu nanti. karena kan kalau untuk kepuasan orang pasti masalah biaya, aku rasa sih nggak masalah, ya kan? Betul. Yang datang pun juga orang-orang Ini kan yang bukan semuanya orang yang paham sih bang yang nonton kita ini. Iya. Jadi harus kita jelasin juga sih. Jadi harga ada kualitas juga pasti. iya, tapi percayalah, kemajuan zaman ini kan semakin cepat bang. Artinya orang kan pengen mirip si Anu, pengen punya rambut kayak si Anu, pengen meniru si Anu. Iya. Itu yang buat dia mungkin
ekspektasinya mungkin aku kayak mana ya supaya pengen kayak dia. Iya. Artinya kan ada tempatnya nih di mana di barbershop kan gitu. Iya. Pasti Tapi setelah ke barbershop, apa yang diinginkan dia dengan struktur rambutnya itu nggak cocok. Iya. Jadi kecewa lah. Iya. Nah, itulah yang mau kita rubah. Kita rubah ya. Iya, jadi datang ke sini walaupun tidak cocok gitu kan. Misalnya potongan rambut dia tuh keriting, dia harus melewatin daripada treatment kayak misalnya hair stretch ataupun dia smoothing, Nah. baru dipotong rambutnya. Iya. Karena dia minta Jadi potongan mengenai gitu cocok ya. nggak cocok nih, pernah nggak dari Bang Hairul sendiri terdapat dari customernya Komplain. komplainan. Ah. Kena komplain. Pasti ada tuh kan Kalau gitu. komplain sih insya Allah ya dari pertama aku di barber bang, Iya. terus di sini bang. Jadi yang pertama itu sebelum kita melakukan, aku diajarin ya, sebelum kita melakukan eksekusi Iya. kepada rambut customer, Ah. kita harus pasang komunikasi dulu bang. Oh, gitu. Oh, Iya. gitu Kita ya. jalin dulu hubungan tadi ya. Enggak, bukan menjalin hubungannya, Jadi? tapi komunikasi apa yang cocok untuk di rambutnya. Iya, ya. Jadi nggak ada Berarti itu satu trik, gak ada satu clash, triknya lah ya. gak ada, Satu iya, triknya. gak ada miscommunication. Jadi komunikasinya udah pas. Dia minta seperti ini, misalnya nggak cocok, kita arahkan ke sini Iya, dan nanti hasilnya seperti ini. Iya, benar. Jadi dia Biar menggambar-gambar lah. Oh, kita agar hasilnya nanti dia nggak Iya, kecewa. supaya dia nggak komplain. Oh, gitu. Kita edukasi juga lah dia Iya, ya. kita Itu edukasi. triknya bang. Kita Artinya- tahu trik tukang pangkas ini seperti itu berarti kita kan. Jadi Artinya kalau misalnya komplain atau yang kayak abang bilang itu, ya pasti namanya kita kerja pasti ada. Pasti ada ya. Tapi pasti kita ada. minimalisir Umum dengan lah itu ya. teknisnya. tapi kalau misalnya gini bang, ada orang yang ada nggak abang misalkan permintaan pangkasnya itu yang ekstrim gitu? Maksudnya di luar dari yang abang pangkas, misalkan dia pengen moha, pengen dia apa gitu? Ada bang. Ada ya? Malahan kalau aku sih merasa tertantang dengan potongan-potongan rambut yang ekstrim. Oh yang gitu ya? Yang nggak wajar lah, yang nggak familiar. Iya, yang nggak kayak kebanyakan sekarang ini kan? Iya. Nggak gitu-gitu aja potongannya Iya. artinya kan? Kan ada tuh ya konsumen Ada, kayak gitu ya? ada. Berarti nggak bermain di zona aman aja selama Nggak ini, ya? bermain di zona aman. Mantap. Karena lebih enak dia di zona yang belum pernah kita kuasai gitu bang. Oh gitu. Tapi kan kita punya dasar Iya. dan kita udah belajar nih. Iya, benar. Nggak salah-salah. Nggak salah-salah. Salah-salah. Tapi karena jarang digunakan orang, nah itu yang senang kita tuh bang. Iya betul. Oh, ada yang mau kan gitu. Tapi itu juga kita harus pedein dia dulu gitu kan. Oh pedein dia dulu. Jelasin dulu ke dia, bang. Ini nanti kayak gini bang. Kalau gini sih cocoknya streetwear, modelnya streetwear. Abang orangnya orang lapangan. Pas, jadi begini, nah, ini mumpung langsung kita Ah. berhadapan dengan ownernya nih bang, kan gitu. Jadi potongan rambut seperti ini seperti cocoknya di apa ini bang? Nah, Ini langsung nih, nah, seperti apa nih? Jadi potongan rambut mungkin kalau untuk jenis rambut abang nih banyak. Banyak karena dia gelombang. Kalau gelombang itu dan dia nggak keriting, itu lebih enak bang dikerjain. Mau potongan rambut apa aja, apalagi di bagian section bagian depan ini dia masih cenderung masih aman. Masih Itu semuanya enak dikerjain. Apa itu yang dimaksud dengan cenderung aman tuh? Ayo coba jelaskan dulu. Karena banyak bang orang yang udah tergerus di bagian Oh, depan ya. jidatnya. Begitu lebar ya, seperti lapangan Iya. golf gitu ya kan? Iya. Kalau itu kita harus cari referensi ataupun potongan-potongan yang disesuaikan sama ini dia lah. Penyesuaiannya. Potongan hasil. Jadi ini. kira-kira cocok pendek atau cocok Nah, model iya. panjang? Jadi kayak misalnya potongan rambut abang. Kalau aku sih biasanya aku tanya dulu tuh, bang, abang biasanya kegiatannya di lapangan atau di kantoran? oh gitu. Kita tanya dulu, karena nggak mungkin nanti kita letak misalnya potongan rambut kayak zaman sekarang nih ya, itu pesen itu rata-rata yang banyak pakai itu kayak misalnya potongan rambut apa ya? Lah lupa namanya. Potongan rambut ini yang gobel belakang sih bang. Oh. Apa namanya jenisnya apa tuh? Yang kalau model seperti itu. Bahasa barbernya apa itu potongannya? Bahasa barbernya itu apa bahasa? Pangkas apa? Gobel. Bukan gobel bang. bukan Gondrong gobel. belakang. Tapi kalau di zaman-zaman band-band itu pakai Mulet, pasal. Mulet ya. Mulet sama mulet nih. Nah, jadi kalau potongan rambut mulet itu nggak cocok kita gunakan saat kita di formal ataupun
orang-orang yang kantoran itu nggak cocok. Nggak cocok ya. Iya. Jadi kita sesuaikan dulu dengan aktivitas dia seharian. Oh gitu. Jadi yang seperti potongan tubuhnya nih mulet lah nih. Ya, hampir ke mulut. Oh bisa di mulut. Iya, betul. Tapi masalahnya mau atau enggak nih Bang Peri nih untuk di mulut, karena mulut tuh agak-agak apa ya, agak-agak beda tuh Apa dengan saja memang harus tipis kalau mulet itu. Kalau dia memang Dia bisa taper, bisa tipis bang. Jadi itu Tergantung- kombinasi sih kalau tergantung permintaan satu. juga ya. Tergantung permintaan. Kalau aku sendiri sih aku lebih Dan cocoknya juga gimana. Kalau aku nggak cocok. Kalau aku sendiri sih kalau ditanya aku nggak suka yang Yang disampaikan tipis gitu. tipis, Enggak, ya. aku suka yang model yang long jadi yang panjang-panjang gitu. Tapi kelihatannya memang rapi, enak ditata gitu. Iya. Jadi gitu dulu pertama ditanya. Setelah itu kita tengok struktur kepalanya. Jadi struktur kepala ini banyak orang yang dominan. Kalau misalnya orang yang kurus tuh banyak lubang-lubang bang. Iya betul, cobel-cobel kadang. Enggak, lubang-lubang kayak misalnya yang jendul-jendul. Jendul-jendul sini ya. Tengkorak Tengkoraknya nggak rata ya. Kulit Iya. kepalanya Enggak, bukan yang tengkorak kepalanya kadang ada yang tulang-tulangnya Iya, nggak rata. gelombang ya. Gelombang. Jadi kita tengok dulu struktur kepalanya dan apa yang diminta daripada customer ini model rambutnya. Oh gitu. Jadi kita main di bagian fit, misalnya mau tipis, fitnya kalau misalnya di sini jendul, oh kita buat modelnya middle fit, Middle low fit. fit. Gitu. Tetap fit tapi dia low atau middle. Nah, jadi nggak ini dia, nggak jelek nanti hasilnya gitu. Apalagi Proporsional lah. apalagi kalau yang ada apa belong tuh ya. Tompek lah. Itu Apa namanya? belong itu kan kadang Iya. itu juga kadang ngirisi juga kan konsumen itu kan kadang Bang jangan nampak belongnya lah Ya. Bang katanya. Betul. Itu bisa disiasati juga tuh ya Bang ya. Bisa disiasati. Jadi tinggal cari referensi potongan rambut yang bagus saja bang untuk Yang bagus ya. mau apalah supaya nggak Oke kelihatan. nih Bang Min, mengenai durasi nih kita kayaknya udah lebih dari cukup nih kan, mengenai waktu juga kan. Oke. Jadi gimana nih? Apa mau kita close atau mau gimana? Apa ada pertanyaan lagi? Ya ini satu ya. Jadi artinya gini. Ini kan dekat barber shop potong rambut ya Bang Iya. ya. Jadi kita ini coba jelasin ke teman-teman. Jadi dekat official itu kan kita buat konten nih. Jadi isinya itu apa aja kira-kira Bang Hairu tuh coba jelasin ke kawan-kawan tuh isinya dekat official tuh apa aja sih proyekannya. Jadi dekat official ini proyeknya kita udah buat sih kayak misalnya eksperimen. Sosial eksperimen. eksperimennya. Oh, ada juga di dekat sekarang. Ada. sosial Kita eksperimen. foto rambut orang-orang di luar. Seperti underroad ya. Ya, menurutnya. Nah itu gimana tuh? Kalau mengenai sosial eksperimen itu, apakah kita pakai biaya juga? Customernya mengeluarkan biaya juga? Enggak, malahan kita free kan. Oh free guys. Free ya. Oh. Jadi untuk orang-orang yang kita anggap memenuhi kriteria yang kita ini kan lah. Mantap, oke coy. Ini bakal ada sosial eksperimen rupanya di dekat sini kan? Langsung Iya. sosial eksperimen gratis. Gratis ya. Gratis. Nah, mengenai jadwalnya itu kapan? Jadi kan pasti ditunggu nih sama netizen apa nih kan? Sama penonton-penonton juga. Itu di seputaran mana tuh? Daerah seputaran mana tuh? Nanti kita Apakah di luar kota? Apakah di enggak, kita kota masih di Marelan? daerah Medan dan Marelan aja. Medan sekitarnya lah. Oke, Sekitarnya aja. mengenai jadwal Jadwal ya tergantung ya, tergantung sih. tergantung Iya. apa ya? Yang kita sesuaikan lah. jadwal disesuaikan. Jadi kedua kita punya edukasi. Iya, kita jelasin nanti potongan rambut apa yang cocok untuk rambut ya kepala yang seperti ini, produk apa yang cocok digunakan. Nanti kita buat edukasi. Terus ketiga kita buat tutorial potong rambut. Tutorial potong rambut ya. Ada tutorial juga. Oh. Iya. Terus bisa belajar iya, juga bisa di sini belajar ya, juga bisa belajar di juga di sini. ini kita channel kita. Boleh mantap. Jadi isinya channel tuh sebenarnya kita ada sosial eksperimen, ada edukasi juga, ada tutorial, ada yang lebih ekstrim, podcastnya juga, ada podcastnya juga. Ada yang lebih ekstrim lagi nggak Bang? Ada kayaknya bentar lagi, tapi kayaknya habis lebaran lah, karena kita lagi nguji kesabaran kita nih puasanya. Apa tuh coba? Bisa dibocorin nggak sekarang nih untuk next habis Kita lebaran? nanti mangkas ODGJ lah. ODGJ ya. Coba dulu kita tantang dulu. ODGJ kita Mental tarik di kita nih. jalan, kita tangkap, kita benahi maksudnya, bukan kita apa-apain, kita benahi, kita dandani, gitu kan kira-kira Bang. Wah,
Bakal seru nih, bakal seru. Kita rapiin dia. Tunggu aja nanti harinya nih. Terus nanti kita ada makeover juga. Makeover. Orang yang menurut kita sesuai dengan kriteria kita inilah. Oke. Jadi memang sebenarnya dekat official ini kita itu memang ada sosial eksperimen, ada edukasi, sosial eksperimen, edukasi, makeover juga. Ya. Terus ada yang lebih ekstrim juga. DGJ tadi ya? Oh, DGJ Iya. tadi, ada tutorial juga. Jadi artinya Ada podcast juga. ada podcast juga. Lengkap. Artinya memang menginspirasi lah buat teman-teman. Jadi kita itu memang di samping kita itu memang usaha, tapi kita pengen berbagi ilmu, berbagi pangkas gratis di jalan bagi orang-orang yang mungkin nggak sempet pangkas ke barbershop, atau bagi orang yang juga mungkin merasa nggak mampu untuk ke barbershop. Ya. Jadi itulah tujuan kita di sini, dekat Dan satu official lagi ini. Bang, kita mau buat bahwasannya barbershop ini dikenal nanti sama orang-orang walaupun nggak menengah ke atas ataupun di tengah gitu. Kita Iya. mau masuk ke bagian bawah juga supaya kenal apa bedanya potongan rambut biasa sama rambut barbershop. Iya, jadi betul. Oke, baik. Sampai. Jadi itulah tadi ya, itu tadi bincang-bincang kita, Ya. bongkar-bongkar Sama tentang ownernya langsung dengan Bang Hairul. Bang Hairu. Jadi waktu kita juga udah mepet nih. udah Kita ini. juga lagi mau sahur juga nih kan, ini Iya. kebetulan di bulan Ramadan nih kita ambil nih. Nah, kita syuting di bulan Ramadan nih. Jadi kita close aja nih ya Bang. Kita close saja. Jadi tebang-tebang, pangkas-pangkas, potong-potong. Jangan lupa Subrek, Subscribe, Subrek Dekat Official, Subrek Dekat Official, langsung di like, Komentar. jangan lupa kasih komentar yang positif ya coy. Nah, jangan lupa nanti kalau seumpamanya nanti memang mau potong rambut di dekat, bawa langsung konten ini, tunjukkan sama ownernya. Apabila memang udah atau disubrek, orang satu tim kita lah di Nah, dekat barbershop ini. oke, ya, Tunjukin, nanti juga ada bekasnya. potongan-potongan dikit lah, ada potongan dikit diskon. Tapi kalau misalkan ada yang mau request, Bang Hairu bisa. Langsung Bisa. kontak di nomor Ya 0812. 0812. Nanti lihat di bawah aja. Deskripsi. Ya, Ya, di deskripsi Oke, nanti nengok ya. di deskripsi ya. Deskripsi kita tengok, di komentar juga. Ya. Oke, kita closing aja ya. Oke, kita closing. Dekat official, Beren punya le. Thank you. Thank you.